Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Ibu akan membahas soal matematika yang sudah kalian tulis. Nomor 1, pecahan yang dinyatakan dalam bentuk 3/5, bilangan 5 disebut. Nah, ini untuk angka 3 di atas dinamakan pembilang dan angka 5 dinamakan penyebut. Jadi, pecahan yang dinyatakan dalam bentuk 3/5, bilangan 5 disebut penyebut. Kita tulis di sini ya. Penyebut. Nah, untuk nomor 2, gambar di bawah menyatakan pecahan. Kita lihat di sini jumlah kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan yang diarsir ada 3. Jadi bentuk pecahannya yaitu 3/8. Kemudian nomor 3, pecahan yang senilai dengan 3/5 adalah 3/5. Untuk mencari pecahan yang senilai, pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang paling kecil dulu setelah 1, yaitu angka 2. Sama-sama kita kalikan 2. 3 kali 2 dan 5 kali 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. 5 kali 2 hasilnya 10. Jadi 3/5 senilai dengan 6/10. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. 2/3 titik-titik 4/5. Tanda yang sesuai untuk mengisi titik-titik adalah, nah, di sini tandanya ini apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Caranya dengan dikali silang. Kita kalikan 2 dikali 5. 2 dikali 5 hasilnya 10. Oke. Sekarang 3 dikali 4. 3 dikali 4 hasilnya 12. Jadi 10 lebih apa dari 12? Ya, 10 lebih kecil. Kita tulis tandanya seperti ini. Nah, kita tulis di sini. Lebih kecil. Kemudian kita lanjutkan soal yang nomor 5. Urutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, angkanya yaitu pecahannya 4/6, 1/6, 3/6, dan 2/6. Nah, di sini kita lihat penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 6. Tinggal kita mengurutkan dari pembilang yang paling kecil, yaitu 1/6. Kita tulis 1/6. Kemudian 2/6. Kemudian 3/6. Dan yang terakhir 4/6. Kita lanjutkan soal yang ke-6, yaitu tentukan pecahan-pecahan senilai dari bilangan di bawah ini. Yang A, 1/3 sama dengan titik-titik per 6. Yang pertama kita lihat angka yang sudah lengkap, yaitu penyebutnya 3 dan 6. Kita lihat angka yang sebelah kanan lebih besar, yaitu angka 6. Nah, maka kalau angkanya lebih besar yang sebelah kanan, caranya harus dikalikan. 3 dikali berapa hasilnya? 6. Ya, 3 dikalikan 2. Kalau penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga dikalikan 2. 1 dikali 2 hasilnya 2. 2/6. Jadi 1/3 senilai dengan 2/6. Kemudian soal yang B. 4/7 sama dengan 8/titik-titik. Kita lihat angkanya yang sudah lengkap, yaitu pembilang 4 dan 8. Kita lihat juga di sebelah kanan angkanya lebih besar, maka harus dikalikan. 4 dikali berapa yang hasilnya 8? Yaitu 4 dikali 2. Kalau pembilang dikali 2, maka penyebut juga dikalikan 2. 7 dikali 2 yaitu 14. Jadi 4/7 sama dengan
8/14. Untuk soal yang C yaitu 3 per titik-titik sama dengan 6/16. Kita lihat di sini pembilangnya yang sudah lengkap yaitu 3 dan 6. Kalau kita lihat angka yang harus diisi di sini penyebutnya lebih kecil ya. Kalau lebih kecil yang harus diisi maka yang sebelah sini kita bagi. Ya, pembilangnya 6 dibagi berapa yang hasilnya 3? Ya, 6 dibagi 2. Kalau pembilang dibagi 2 maka penyebut juga dibagi 2. 16 bagi 2 hasilnya 8. Jadi 3/8 sama dengan 6/16. Untuk selanjutnya soal nomor 7 yaitu tentukan pecahan paling sederhana dari yang A 4/6, yang B 10/15. Nah, kita cari dulu yang 4/6. Untuk mencari pecahan paling sederhana, kita sama-sama bagi dengan angka yang paling kecil setelah angka 1 yaitu angka 2. Sama-sama kita bagi 2. Apakah 4 bisa dibagi 2? Bisa. 6 bisa dibagi 2? Bisa. Oke, kita sama-sama bagi 2. 4 bagi 2 dan 6 bagi 2. 4 bagi 2 hasilnya 2 per 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, apakah bisa dibagi lagi? Ini tidak bisa ya, sudah paling sederhana karena 2 bisa dibagi 2 tapi 3 tidak bisa lagi dibagi 2 ya. Untuk soal yang B 10/15 kita sama-sama bagi 2. Apakah bisa dibagi 2? 10 bagi 2 bisa, hasilnya 5. 15 bagi 2 tidak bisa. Oke, kita lanjut bagi 3. 10 bagi 3 tidak bisa. Sekarang 10 bagi 4 tidak bisa juga. 10 bagi 5 ya bisa ya. Kemudian 15 dibagi 5 bisa juga. Oke, jadi kita sama-sama bagi 5. 10 dibagi 5, kemudian 15 juga dibagi 5. 10 bagi 5 hasilnya 2 per 15 bagi 5 hasilnya 3. Ya, ini sudah pecahan paling sederhana. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 8. Bandingkan pecahan berikut dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, untuk membandingkan pecahan caranya sama seperti tadi yaitu dikali silang. Kita kalikan 1 dikali 4 hasilnya 4. Kemudian 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, 4 lebih apa daripada 6? 4 lebih kecil. Jadi tandanya seperti ini. Kemudian yang B 4/5 titik-titik 5/6. Kita kalikan silang. 4 dikali 6 sama dengan 24. Kemudian 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, 24 lebih apa dari 25? Ya, lebih kecil. Kita tulis tandanya seperti ini. Kemudian yang C 1/5 titik-titik 1/7. Kita kalikan silang juga. 1 dikali 7 hasilnya 7. 5 dikali 1 hasilnya 5. 7 lebih apa daripada 5? Ya, 7 lebih besar. Kita tulis tandanya seperti ini. Selanjutnya soal nomor 9, urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terbesar. Ya, kita lihat yang A soalnya 3/9, 12/9, 15/9, dan 6/9. Di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama angka 9. Kalau penyebutnya sudah sama, ya kita tinggal mengurutkan pembilangnya dari yang terbesar, yaitu pembilangnya yang paling besar yaitu 15. Jadi yang paling besar tuh 15/9. Kemudian 12/9. Kemudian 6/9. Dan terakhir 3/9.
Nah, kita lanjut soal yang B. 3/4, 5/6, dan 1/2. Ini harus diurutkan dari pecahan yang terbesar. Nah, kita lihat di sini penyebutnya tidak sama. Di sini 4, di sini 6, dan di sini 2. Oleh karena itu harus dicari KPK-nya atau kelipatan dari masing-masing penyebut ya, mulai dari angka 4. Nah, 4, kemudian 8 dan 12. Sekarang 6. Pertama angka 6, kemudian angka 12 ya. Kemudian 2. Mulai dari 2, 4, 6, 8, 10 dan 12. Nah, di sini kita sudah ketemu KPK-nya, yaitu angka 12 ya. KPK sama dengan 12. Setelah kita mendapatkan KPK-nya yaitu 12, kita hitung masing-masing nilai dari pecahan 3/4, 5/6, dan 1/2. Nah, caranya mungkin kalian masih ingat, yaitu kita tulis KPK-nya 12 dibagi dengan penyebutnya angka 4 dikali pembilangnya angka 3 per penyebutnya 12. Nah, 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Jadi 9/12. Kemudian 5/6 sama, kita tulis dulu KPK-nya 12 dibagi penyebutnya angka 6 dikali pembilangnya 5/12 sama dengan 12 bagi 6 hasilnya 2. 2 dikali 5 10. Jadi 10/12. Nah, kemudian 1/2. Kita sama tulis angkanya 12 dibagi penyebutnya 2 dikali pembilangnya 1/12. Oke. 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 dikali 1 hasilnya 6. Jadi 6/12. Nah, kita urutkan pecahannya mulai dari angka yang paling besar. Kita lihat yang sebelah sini, yaitu 10/12. Nah, 10/12 ini 10/12. Kita kembalikan ke pecahan awalnya, yaitu 5/6. Jadi urutannya mulai dari yang terbesar, yaitu 5/6. Kemudian yang kedua 9/12. Pecahan awalnya yaitu 3/4. Dan yang terakhir adalah 1/2. Nah, anak-anak, untuk soal nomor 10 caranya sama seperti soal nomor 1. Jadi itu tinggal melihat gambarnya saja. Insya Allah kalian bisa mengerjakannya. Demikianlah pembahasan matematika kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.